Bab 5 Benih Pemberontakan di Kuntara. Senapati Nuwigata Wewarang dan Hulubalang Birawana Senatama sejak setahun lalu secara diam-diam telah bersepakat untuk merebut tahta Singgasana. Senapati Nuwigata Wewarang berambisi menjadi Raja Kuntara. Jika perebutan tahta itu berjalan mulus, maka Hulubalang Birawana Senatama akan menempati posisi orang nomor 2 di Kerajaan Kuntara, yaitu Perdana Menteri. Kehadiran Sailendra menjadikan mereka kian bersemangat mewujudkan impian mereka. Sailendra akan mereka pengaruhi agar menjadi kekuatan penting baru. Sailendra akan mereka promosikan memegang jabatan sebagai Panglima Perang Kuntara. Kesuksesan Sailendra melumpuhkan kekuatan kerajaan Sahilan cukup menjadi bukti bahwa Sailendra layak memegang jabatan itu. Sikap dan perilaku Senapati Wewarang dan Hulubalang Senatama kepada Sailendra berubah 180 derajat. Saat menyambut kepulangan Lasus Puma ke Kuntara, dua pejabat tinggi kerajaan Kuntara benar-benar sangat berlebihan. Dalam pandangan rakyat awam dan para pejabat lain memang dianggap suatu kewajaran. Tetapi batin Sailendra yang sudah ditempa ajaran 8 Dharma oleh Biksu Fasien, merasakan suatu keanehan dan ketidakwajaran. Sailendra dapat merasakan ketidakwajaran sikap, terutama dari Senapati Wewarang dan Hulubalang Senatama. Sikap dua pejabat tinggi Kuntara itu mengesankan dibuat-buat dan seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Selepas memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya, Sailendra bersegera undur diri dan beristirahat di kamarnya. Sailendra bermeditasi memohon petunjuk pada Sang Gautama Buddha. Dalam meditasinya Sailendra mendapatkan suara peringatan dari gurunya, Biksu Fasien. "Anakku, kau telah mengerjakan tugas mulia dengan sangat baik. Siddhartha Gautama Buddha memberkatimu. Dalam melangkah ke depan hindarilah perilaku makar atau persekongkolan jahat untuk memberontak kepada raja yang sah. Ingat dan camkan baik-baik itu." Wasiat dan wejangan itu terdengar berulang-ulang ke telinga Sailendra. Biarpun sudah menyelesaikan meditasinya, tetapi pesan gurunya itu terus terngiang di telinganya. Sailendra menarik napas dalam-dalam makna dari wejangan gurunya. Hindarilah perilaku makar atau persekongkolan jahat untuk memberontak kepada raja yang sah. Apa maksud guru? Tidak ada niat sedikit pun aku akan berbuat makar. Apakah ada orang-orang yang bersekongkol untuk melakukan makar? Di mana? Di Korinta ataukah di Kuntara? Sailendra menimbang-nimbang berbagai kemungkinan termasuk di kerajaan Sahilan yang baru saja ia bersama laskarnya tundukkan. Sejenak Sailendra berusaha melupakan gejolak hatinya. Lalu ia mengambil handuk dan bersegera membersihkan tubuhnya. Baru saja Sailendra mengenakan pakaiannya, seorang prajurit istana Kuntara mengetuk pintu kamarnya. Prajurit itu memberitahukan bahwa Senapati Wewarang dan Hulubalang Senatama mengundang Sailendra. Kata prajurit itu, Senapati Wewarang ingin membicarakan sesuatu bersama Sailendra sembari meminum kopi bersama Hulubalang Senatama. "Tuan yang terhormat, Senapati dan Hulubalang sekarang menunggu di Balai Kepatihan. Saya diperintahkan untuk mengantar Tuan Komandan Lasus Puma menuju balai dimaksud," ucap prajurit sambil menjura penuh hormat. "Artinya, saya tidak mesti mengenakan seragam laskar. Kan hanya perjamuan minum kopi bersama sambil berbincang santai." Sailendra meminta pendapat prajurit di depannya. "Siap, Tuan. Saya pun berpendapat demikian." Senapati dan Hulubalang juga berpakaian biasa, prajurit itu menyahut secara sigap. "Baiklah, mari prajurit antarkan aku menemui Senapati dan Hulubalang." Sailendra melangkah mengikuti langkah sang prajurit menuju Balai Kepatihan. Seperti dikatakan prajurit yang mengantarkan Sailendra, di dalam Balai Kepatihan memang telah ada Senapati Wewarang dan Hulubalang Senatama. Dua pejabat tinggi militer di kerajaan Kuntara itu sedang berbincang sembari minum kopi. Prajurit mengetuk pintu Balai Kepatihan sambil berucap, "Permisi, Tuan Senapati dan Hulubalang, hamba dan Tuan Sailendra telah sampai." Terdengar Senapati menyahut, "Silakan, prajurit masuk saja. Pintu tak terkunci. Antarkan Tuan Sailendra kemari. Kami ingin menikmati kopi khas lereng Gunung Kerinci." "Prajurit, kau cukup berjaga di depan agar tak ada siapapun yang masuk dan mengganggu acara kami." "Siap,
Tuan Senapati, hamba berjaga di depan pintu, sahut prajurit meninggalkan ruang balai kepatihan seraya menutupkan pintu secara cermat dan sopan. Mari, Tuan Sailendra, silakan dan minum kopi bersama kami berdua. Senapati dan Hulu Balang berdiri sambil menyiapkan kursi buat Sailendra. Terima kasih, Tuan Senapati dan Tuan Hulu Balang. Ada hajatan apa kiranya sehingga tuan-tuan mengundangku minum kopi bersama? Sailendra menanggapi dengan nada berseloroh tetapi menyimpan keinginan tahuan tujuan dua pejabat tinggi Kuntara itu. Senapati menanggapi dengan enteng, hajat apa nanti kami sampaikan. Sekarang kita minum dahulu kopi tanpa gula enol khas Kerinci ini. Hulu Balang menambahkan, ayo, Tuan Sailendra. Biar kutuangkan. Silakan minum. Rasa kopinya khas sekali. Tanaman kopi jenis ini memang tumbuh lebih subur di lereng Gunung Kerinci. Konon kopi ini dapat meningkatkan denyut jantung sehingga kita mampu memanfaatkan energi dari alam. Oh, ya, aku akan pikir Tuan Hulu Balang dan juga Tuan Senapati telah memperoleh manfaat dari minum kopi ini, ujar Sailendra menyetujui khasiat kopi dalam meningkatkan energi. Sebab gurunya Biksu Fasien juga pernah secara panjang lebar memberikan wejangan berkaitan dengan khasiat tanaman dan buah-buahan bagi tubuh. Dalam pertemuan dan perbincangan santai itu, Sailendra menangkap tendensi tersembunyi dari Senapati dan Hulu Balang. Sailendra tidak begitu serius untuk mencari tahu lebih dalam karena posisinya sebagai orang luar Kuntara. Keberadaan Sailendra di Kuntara tak lebih hanya orang ditugaskan membantu. Sailendra sama sekali tidak tertarik untuk mencampuri urusan dalam Kuntara. Paparan singkat Senapati yang dibenarkan oleh Hulu Balang tentang karakteristik kepemimpinan Raja Kuntara Baginda Narayana Sankara, dalam pandangan Sailendra merupakan hal lumrah. Tak dapat disangkal bila Senapati menilai Raja Narayana tidak tegas dan acap bertindak atas dasar selera atau kepentingan kerabat dan keluarga, bukan atas dasar kepentingan rakyat. Raja Narayana meminta bantuan ke kerajaan Korinta, itu semata-mata atas dasar kedekatan keluarga dan kerabat. Dia meminta bantuan karena kursi kekuasaannya di kerajaan Kuntara sedang terjepit dan terancam. Sementara Senapati menganggap cara Raja Narayana seperti itu membuktikan sikap lemah. Sailendra setuju dengan anggapan Senapati yang juga disetujui oleh Hulu Balang. Tetapi Sailendra tidak bisa menyetujui apabila sikap Raja Narayana itu mesti diterima dengan sikap frontal. Sailendra lebih memilih mengedepankan dialog dari hati ke hati antar perwakilan rakyat dan Raja Narayana. Sekitar 2 hari setelah acara minum kopi bersama itu, Sailendra mohon diri untuk kembali ke tempat asalnya di Korinta. Raja Narayana terlihat sangat sedih dan berat melepaskan kepergian Sailendra. Raja Narayana secara gamblang menginginkan Sailendra dapat lebih lama lagi berada di Kuntara. Keputusan Sailendra untuk kembali telah bulat, karena ancaman dari kerajaan Sahilan sudah tidak perlu lagi terlampau dikhawatirkan. Terlebih lagi keberatan Sailendra dan laskarnya di Kuntara sudah lebih dari 3 bulan. Akhirnya Raja Narayana dan para pejabat tinggi Kuntara melepas kepulangan Sailendra dan laskarnya ke Korinta. Di belakang Raja Narayana berdiri Senapati Wawarang dan Hulu Balang Senatama yang juga turut hadir dalam acara pelepasan tersebut. Kendati gagal menjadikan Sailendra sebagai mitra bagi rencananya, Senapati Wawarang dan Hulu Balang Senatama tersenyum lega. Keberadaan Sailendra dan laskarnya biar bagaimanapun dapat menjadi penghalang terberat dari rencana mereka mengambil alih kekuasaan di Kuntara. Selepas kepulangan Sailendra dan laskarnya, Senapati Wawarang dan Hulu Balang Senatama makin menggiatkan pertemuan rahasia guna mematangkan rencana makar mereka. Tiba pada hari disepakati mereka bersama. Pada tengah malam saat sebagian besar orang tertidur lelap, satu peleton pasukan telah mengepung rapat setiap kamar dari saudara dan kerabat Raja Narayana. Pada tengah malam itu terjadi tragedi berdarah di dalam istana Kuntara. Senapati Wawarang dan Hulu Balang Senatama bersepakat untuk bertindak tidak kepalang tanggung. Semua orang yang bertalian kekeluargaan dan kekerabatan dengan Raja Narayana dihabisi tanpa sisa. Hanya sekitar 50 orang di dalam istana yang tahu dan semua adalah para kroni dari Senapati Wawarang dan Hulu Balang Senatama.
Keesokan harinya rakyat Kuntara mendapat kabar resmi dari dalam istana tentang telah wafatnya Raja Narayana dan beberapa anggota keluarganya setelah perhelatan makan malam bersama akibat keracunan. Disebarkan juga berita orang yang meracuni adalah salah seorang perempuan kerabat Raja Narayana sendiri yang menjabat sebagai kepala rumah tangga istana. Senapati Wawarang dan Hulubalang Senatama adalah dua orang pejabat tertinggi istana Kuntara, merupakan dua otak atau penyusun strategi itu untuk mengelabuhi rakyat Kuntara. Strategi itu berjalan mulus tanpa hambatan. Senapati Wawarang dan Hulubalang Senatama benar-benar puas atas keberhasilan mereka. Tetapi mereka mesti bersabar menunggu berakhir masa berkabung yang sedang menyelimuti langit Kuntara. Kabar kematian Raja Narayana dan keluarganya memang sengaja dibatasi hanya di lingkungan Kuntara saja. Dengan demikian informasi itu tidak sampai ke istana kerajaan Korinta, termasuk kepada Sailendra. Bersambung ke bab 6 menumpas pemberontak di Kuntara.